Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi sampai kepada apa sih bedanya antara hukum pidana dengan kriminologi? Pada dasarnya keduanya memiliki objek yang sama, soal tindak pidana, soal kejahatan, soal perbuatan yang dianggap tercela, soal perbuatan yang dianggap menyimpang. Tapi bedanya adalah kacamatanya yang digunakan. Kalau ilmu hukum, kacamata yang digunakan adalah kacamata norma hukum. Kacamatanya norma, barometernya norma. Tapi kalau kriminologi, barometernya adalah norma sosial. Sama-sama norma, tapi kalau ilmu hukum, barometernya norma hukum, kalau kriminologi, barometernya norma sosial. Ya, saya ulang seperti tadi contohnya, kalau misalnya perzinahan, menurut norma hukum, orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan, maka saudara bisa bilang itu bukan merupakan kejahatan. Tapi kalau menurut norma sosial, maka itu adalah kejahatan karena bertentangan dengan conduct norm atau norma-norma yang ada di masyarakat. Norma-norma sosial yang ada di masyarakat, itu bedanya. Jadi kalau saudara buat skripsi nanti sudah bisa membedakan ya, tidak lagi ada skripsi kriminologi yang nyasar di Fakultas Hukum. Judul-judulnya jangan gunakan judul dengan kacamata sosial, gunakan judul dengan kacamata ilmu hukum, norma hukum, teori yang dipakai teori hukum. Jangan gunakan teori sosial. Kalau misalnya bicara efektivitas berarti yang dipakai teori sosial, bukan teori hukum. Bagaimana mau memeriksa efektivitas suatu pengenaan pidana, misalnya denda gitu ya di masyarakat, efektif atau tidaknya di masyarakat dengan norma hukum ya nggak jalan. Bagaimana memecahkannya, bagaimana menjawab apakah efektif atau tidak pidana denda di masyarakat, maka yang digunakan adalah teori sosial, bukan teori hukum. Gitu ya. Jadi saya berharap saudara sudah paham ini dan tidak lagi ada yang mengajukan skripsi kriminologi dalam Fakultas Hukum. Jadi kriminologi itu merupakan ilmu bantu dalam ilmu hukum dan bukan ilmu bagian dari ilmu hukum. Kalau bagi orang hukum misalnya tadi saya bilang, tugas kita adalah menetapkan norma, ya. Tugas kita adalah menetapkan norma, mengatur norma hukumnya. Lalu kemudian norma itu diterapkan di masyarakat, tapi seringkali masih menyisakan masalah. Masalahnya apa? Seperti tadi, sudah dibuat normanya sudah bagus, tapi kok masyarakatnya nggak berubah juga ya, berarti ada masalah secara sosial. Ada masalah dalam penerapannya. Maka yang menjawab itu bukan orang hukum. Yang harus menjawab apa ya masalahnya adalah kriminologi. Jadi masalah ini diserahkan kepada kriminologi. Untuk apa? Untuk dipecahkan sebenarnya apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala di masyarakat sehingga norma ini tidak bekerja di masyarakat. Ya, itu dari ilmu hukum. Jadi sampai sini paham nggak? Perbedaan fungsi dan tugas antara kriminologi dengan hukum pidana. Paham? Angga Putra? Angga Putra? Paham, Bu. Enggak, saya mau dengar nih Angga Putra ini. Kenapa ya dari tadi ketawa-ketawa begitu ya? Mungkin lagi lihat video, Bu, deh, Bu. Lagi Iya, lihat TikTok. sepertinya nggak ngelihat saya itu. Tapi ngelihat yang lain ya. Enggak, saya ngelihat Agung Widiasto ketawa-ketawa, Bu. Mukanya lucu. Jadi saya jadi merasa ditertawakan gitu sama Angga sejak tadi ketawa-ketawa terus. Enggak, Bu. Astagfirullah. Ya, jadi contohnya Maaf ya, Bu. kalau misalnya ada perbuatan yang menurut masyarakat itu merupakan perbuatan yang layak untuk dipidana,
maka tugas dari kriminologi untuk menunjukkan ini loh perbuatan ini harus diatur pemidanaannya. Maka itu tugas dari kriminologi. Contoh misalnya di tahun 2000 berapa ya? 2004 atau 2005 itu ada fenomena goyang ngebornya Inul, ingat nggak? Ya Bu, Ya, Bu. kontroversi Ya, Bu. sama Enggak, Bu. Iya, betul, Mengaju Roma Irama. Oh iya, kalau Ibu Puji pasti mengikuti karena itu apa namanya berkaitan dengan seni, ya. Jadi pada saat itu ya terjadi fenomena goyang ngebornya Inul, maka kemudian ada muncul desakan untuk membatasi perilaku itu di masyarakat, sehingga muncullah apa namanya ya desakan untuk segera membentuk dan menyempurnakan undang-undang tentang pornografi. Kemudian lahirlah undang-undang. Kalau dulu judulnya sebelum jadi undang-undang, sebelum disahkan namanya Undang-Undang Pornografi dan Porno Aksi. Jadi bukan cuma pornografi tapi juga porno aksi karena tindakannya Inul Daratista itu action bukannya ya porno aksi bukan pornografi. Tapi kemudian pendefinisian pornografi juga meliputi porno aksi juga. Nah, itu kan fenomena sosial sebenarnya. Ada satu keresahan di masyarakat ketika tiba-tiba muncul goyangan yang ya meresahkan di masyarakat. Nah, ini tugas siapa untuk merekam itu? Tugas kriminologi. Tugas kriminologi untuk merekam perbuatan-perbuatan yang menurut kacamata masyarakat itu meresahkan atau dianggap menyimpang menurut masyarakat. Ya. Kemudian yang menjadi tugas orang hukum apa? Yang menjadi tugas orang hukum adalah ketika perbuatan tersebut memang sudah fix merupakan perbuatan yang menyimpang, maka tugas orang hukum adalah merumuskan normanya. Bagaimana merumuskan norma, bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat perbuatan-perbuatan semacam ini sehingga tidak lagi terjadi keresahan di masyarakat. Tapi kan masalahnya pada saat itu adalah ada apa ya? Ada ya kontroversi ya tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Puji. Kalau misalnya kita membatasi itu maka akan ada banyak budaya juga yang terancam. Seperti misalnya budaya Jaipong misalnya ya, kalau Ibu Puji kan paham betul Jaipong gitu ya. Kalau Jaipong itu kan ada pakemnya. Kalau saya salah dikoreksi ya. Kayak misalnya geol, gitak begitu ya. Itu kan sebenarnya pakem yang harus ada di tari Jaipong gitu. Nah, maka itu harus kalau misalnya ada undang-undang ini maka itu terancam. Nah, tugas orang hukum adalah mengelaborasi itu. Bagaimana membuat satu produk hukum yang bisa yang bisa membuat kondisi masyarakat menjadi baik. Nah, sedangkan merekam bagaimana situasi di masyarakat itu menjadi tugas dari kriminologi, gitu. Kriminologi yang akan memberikan saran nih ke orang hukum, ini loh perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat. Nah, kalau misalnya normanya sudah jadi, ini kan sekarang normanya udah jadi nih. Tapi kemudian yang terjadi apa? Goyangannya makin barbar sekarang. Goyangannya, pakaiannya makin banyak yang indah-indah begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan ada masalah nggak dalam penerapannya? Kalau dianggap masih bermasalah dalam penerapannya, lagi-lagi itu bukan tugas orang hukum untuk menilai itu, tapi tugas siapa? Tugas orang kriminologi untuk menilai di masyarakat sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa norma ini tidak sesuai dengan cita-cita yang sebelumnya? Apa salahnya? Masyarakatnya berkembang yang ke arah mana, perkembangan manusianya seperti apa, dan selanjutnya. Itu tugas kriminologi. Orang hukum nggak perlu meneliti ke arah sana. Orang hukum itu fokus pada susunan norma saja. Jadi kita ini sebenarnya tipe-tipe orang kaku semua. Ngomongnya cuma norma, bukan orang sosial. Tapi kalau kacamata sosial, yaitu kriminologi. Jadi tugas kriminologi merekam itu. Seperti misalnya begini juga, kalau saudara lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, masih ada ketentuan tentang larangan memperjualbelikan alat-alat pencegah kehamilan misalnya.
Itu merupakan bagian dari tindak pidana. Tapi sekarang bagaimana? Di tukang rokok, di Alfamart, dipajang semua. Merah, kuning, hitam, biru, ungu, dan berbagai rasa ada. Lalu kalau misalnya seperti itu bagaimana? Berarti kan ini KUHP-nya kayak macan nggak bergigi. Nggak ada konsekuensinya dong. Berarti apa nih yang terjadi? Nah, pada saat itu kan ini aturan tadinya di KUHP ada. Nah, lalu kenapa sekarang bisa seperti ini? Lalu kemudian ada satu fenomena terjadi, saya lupa tahun berapa, itu tingkat HIV/AIDS di Indonesia tinggi sekali. Sehingga disarankan oleh orang-orang di bidang kesehatan, ayo kita rubah hukumnya. Jangan ada lagi larangan memperjualbelikan alat-alat pencegah kehamilan seperti ini. Kenapa? Karena masyarakatnya butuh supaya tidak tertular HIV/AIDS. Nah, akhirnya dibuat kebijakan itu, ditinggalkan aturan yang lama, begitu kan? Hukum itu kan terus berkembang. Hukum itu sifatnya dinamis, tidak statis. Hukum itu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Masyarakatnya semakin mengalami degradasi moral, semakin tidak bermoral, maka hukumnya ngikutin terus. Nggak mungkin hukum akan terus ideal, teguh, berdiri seperti itu. Ya, ditinggalkan nanti yang ada. Hukumnya harus mengikuti masyarakat. Masyarakatnya berkembang, hukumnya ikut berkembang. Contoh misalnya sekarang tindak pidana aborsi di Indonesia gitu ya. Dulu awalnya aborsi itu pokoknya saklek nggak boleh dilakukan. Lalu kemudian berkembang aborsi boleh dilakukan ketika ada kedaruratan medis. Boleh dilakukan aborsi. Kalau misalnya ada kedaruratan medis, misalnya orangnya kalau misalnya nggak diaborsi, maka ibunya terancam meninggal juga, terancam mati, ya diaborsi lah harus. Jangan sampai ada 2 orang mati gara-gara ada situasi kritis begitu. Selamatkan salah satunya. Yang harus diselamatkan lebih dulu siapa? Ibunya. Gitu. Nah, lalu kemudian muncul lagi di tahun, saya agak lupa itu tahun berapa, tapi sekitar tahun 2005-an ya, itu muncul kebijakan baru bahwa orang yang bisa untuk tidak dipidana, pelaku aborsi yang tidak dipidana diantaranya adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Kalau korban tindak pidana perkosaan, maka dia berhak untuk mengajukan bahwa dirinya mau diaborsi. Ya kan, kasihan juga mungkin kalau misalnya lahir anaknya ternyata anaknya mirip bapaknya. Nah, sedangkan dia sebel banget sama bapaknya sudah memperkosa dia gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Asalkan juga tetap aturannya tetap ketat. Ketatnya gimana? Tidak boleh janinnya usia sudah di atas sekian minggu. Nah, itu nggak boleh. Lalu kemudian setelah dia mengetahui bahwa dirinya hamil akibat tindak pidana perkosaan, diberi waktu sekian lama, ada jangka waktunya itu dalam undang-undang, melebihi itu tidak boleh dilakukan aborsi. Tetap memperhatikan hak asasi dari janin yang ada di dalam. Lalu kemudian tindakan aborsinya tidak boleh dilakukan secara ilegal. Maksudnya dilakukan secara ilegal gimana? Untuk bisa menyimpulkan bahwa si ibu ini layak diaborsi, itu panjang aturannya. Ibu korban perkosaan ya, misalnya dia harus menjalani tes psikologi. Apa iya secara psikologi memang dia sudah tidak mampu, itu harus dijalani tesnya. Lalu kemudian tidak boleh secara ilegal. Ilegalnya gimana? Tidak boleh yang menjalankan aborsinya orang yang tidak punya lisensi, orang yang tidak punya kewenangan untuk menjalankan aborsi. Jadi ini pernah kejadian, ada perempuan korban perkosaan harus dipidana karena melakukan tindak pidana aborsi. Kenapa? Karena dia aborsinya sendiri datang ke dukun beranak untuk minta diaborsi. Ini nggak benar. Kenapa? Karena prosedurnya jelas. Menurut undang-undang dia boleh melakukan aborsi, tapi aborsinya nggak boleh ilegal, di dokter yang benar, melalui berbagai tahap proses pemeriksaan dulu, proses pemeriksaan kesehatan jiwa, kesehatan isi ibu juga, dan lain sebagainya. Gitu ya. Angga, Bobo, ini apa gimana itu dia? Tidur? Sampai di sini paham ya. Jadi di mana letak perbedaan antara kriminologi dan hukum pidana? Jadi kalau tugas melihat iya Bu, situasi sosial, matanya nggak tidur Bu.
Ya. Kalau melihat situasi sosial di masyarakat tentang kejahatan, terkait dengan kejahatan, maka itu tugasnya kriminologi. Tugasnya hukum adalah membangun norma, membentuk norma, menerapkan norma, itu hukum. Ya. Tadi ya, kriminologi itu ilmu yang interdisipliner, dia mendapatkan dari ilmu hukum. Lalu dari sudut pandang ekonomi, kejahatan tuh gimana sih? Oh, menurut sudut pandang ekonomi, kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah secara finansial, yang bermasalah secara ekonomi. Orang yang memiliki masalah ekonomi, kecenderungan melakukan kejahatannya ternyata lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki masalah ekonomi. Walaupun kajian-kajian ini juga masih terus diteliti lebih lanjut, karena buktinya sekarang ada kejahatan-kejahatan kerah putih, white collar crime. Nah, banyak orang-orang yang berkerah putih yang juga ternyata melakukan kejahatan. Jadi tujuannya bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk kemewahan, gitu ya, korupsi, money laundering, dan lain sebagainya. Lalu antropologi. Antropologi ini terbagi menjadi dua, ada antropologi budaya, ada antropologi fisik. Kalau dari sudut pandang antropologi, gimana melihat kejahatan? Nah, kalau misalnya dari sudut pandang antropologi, orang yang dari sudut pandang antropologi budaya ya, orang yang berasal dari budaya keras cenderung akan melakukan kejahatan-kejahatan jalanan dibandingkan orang dengan latar belakang budaya yang halus. Misalnya kalau misalnya saudara serempetan motor di jalan gitu ya. Kalau orang Sumatera Utara, orang Ambon gitu ya, yang menghadapi kejahatan jalanan semacam itu, maka dia akan menggertak dengan nggak mikir dulu ya, ngegertak gitu, karena budayanya budaya keras di sana. Tapi beda kalau misalnya yang dihadapi orang dengan latar belakang budaya yang halus gitu ya, Solo, Sunda. Ya memang mungkin di depannya ya nggak apa-apa, tapi habis itu dibuntutin, dikempesin motornya gitu ya. Ya sama aja sebenarnya melakukan kejahatan, tapi caranya beda gitu kan. Nah, kalau antropologi fisik misalnya, ya antropologi fisik ini melihat kejahatan dari sudut pandang fisiknya. Jadi orang dengan terlahir dengan fisik yang kekar, wajah yang sangar gitu akan memiliki probabilitas untuk melakukan kejahatan-kejahatan jalanan semacam itu. Tapi kalau misalnya orang terlahir dengan kondisi fisik yang cungkring, kecil, kayak kurang gizi, muka mengenaskan gitu kan, tentu nggak melakukan kejahatan-kejahatan jalanan begitu. Kalau misalnya keserempetan motor, nggak mungkin, udah badan kecil, cungkring, kayaknya ditoyor aja rubuh duluan gitu kan. Terus mau ngegertak orang kalau misalnya serempetan motor di jalan, ya namanya bunuh diri dia. Sehingga biasanya orang-orang dengan kondisi fisik yang begitu lebih cenderung melakukan kejahatan-kejahatan penipuan kalau menurut penelitian. Mereka akan melakukan kejahatan penipuan, nipu orang, oh saya lemes, saya belum makan, saya begini, saya begitu, tolong saya. Padahal dia nggak begitu, karena memang dia terlahir begitu. Jadi itu menguntungkan dia untuk melakukan kejahatan penipuan. Kenapa sih misalnya ada geng-geng gangster-gangster gitu ya, gangster-gangster yang biasanya berasal dari Ambon, misalnya dari Maluku gitu ya. Ya karena memang secara fisiknya mendukung dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Jadi dari sudut pandang antropologi fisik itu akan diserahkan kepada kriminologi penelitian yang lebih lanjut. Dari sudut pandang sosiologi, sebenarnya kejahatan menurut sudut pandang sosiologi gimana sih? Oh ternyata pada dasarnya semua orang itu memiliki klasifikasi sosial yang berbeda-beda, strata sosial yang berbeda-beda. Ada orang dengan strata sosial yang rendah, ada orang dengan strata sosial menengah, ada orang dengan strata sosial tinggi. Penyebabnya faktornya macam-macam. Ada faktor keturunan yang memang dia anaknya lurah atau gimana. Ada faktor pendidikan, dia S3, yang satu lagi lulusan SD, satu lagi nggak sekolah gitu ya. Maka itu membentuk stratifikasi sosial di masyarakat.
Stratifikasi sosial ini terbentuk secara alami di masyarakat. Tapi dengan secara sosiologi ada stratifikasi sosial, ternyata tujuan hidupnya atau kehidupan idaman yang didambakannya sama. Semuanya menginginkan mendambakan hidup yang sama. Yang seperti apa? Hidup yang nyaman, makan yang enak, semua kan sama begitu. Mau itu lulusan SD, mau itu lulusan SMP, SMA, S1, S2, S3, kaya, miskin, semua pengen hidup enak. Semua pengen rumah luas, makan enak. Tujuan hidupnya sama, standar hidupnya pengennya sama, tapi stratifikasi sosialnya beda. Ada yang lulusan SD, tapi kemudian dia mau punya gaya hidup seperti kalangan jet set. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Tapi lebih banyak yang kecewa karena tidak mencapai itu. Tapi yang mencapai ada nggak? Ada. Misalnya, pemilik usaha warteg waralaba itu. Apa itu namanya? Warteg Bahari apa itu ya? Itu kan sudah jadi franchise dari waralaba. Dia lulusan SD. Dulunya dia yang sering diusir-usir oleh Satpol PP karena melanggar ketertiban umum, buka lapak di pinggir-pinggir di trotoar jalan. Tapi kemudian dia bisa mencapai kehidupan yang dia inginkan, walaupun latar belakang pendidikannya rendah. Itu mungkin kehidupan ini didambakan sama semua orang sama. Masalahnya startnya beda-beda. Ada yang startnya dari rendah sekali, dari titik nol. Ada yang startnya memang udah terlahir dari jadi anak menteri gitu. Kayaknya nyentuh tanah juga kakinya dari baru lahir nggak pernah. Selalu pakai sepatu dari kecil gitu ya. Beda sama kita yang masih kecil jalan nyeker di tanah biasa aja. Ini kan startnya beda-beda, tapi mau ke kehidupan yang sama, standar hidup yang sama. Ini melahirkan kejahatan dari sudut pandang sosiologi. Dari sudut pandang psikologi, ada nggak kejahatan karena masalah psikologi? Ada. Misalnya, kalau misalnya saudara masih ingat kasusnya Rian Jombang, masih ingat nggak? Yang dia punya kecenderungan sejenis? Mutilasi. Ya, betul. Dia memutilasi orang-orang yang ya pernah dekat dengan dia. Dia punya kecenderungan asmara sejenis. Orang yang memiliki kecenderungan asmara sejenis kan beda dengan kita yang normal. Ya, mereka akan lebih overprotective. Ini menurut kacamata psikologi ya, bukan menurut saya. Mereka akan lebih overprotective terhadap pasangannya. Kenapa bisa lebih overprotective? Karena susah dapatnya. Kalau misalnya siapa nih? Angga misalnya, putus dari pacarnya hari ini, keluar rumah dia sudah bisa dapat yang baru karena banyak perempuan-perempuan lain yang normal juga dan memiliki kemungkinan besar untuk juga mau dengan Angga gitu. Tapi beda kalau misalnya Angga menghendaki bukan perempuan tapi laki-laki juga. Maka kalau misalnya Angga keluar nyari ke RT sebelah nggak nemu, bergerak ke RW sebelah masih nggak ketemu juga, lalu bergerak lagi ke kemana-mana nggak ketemu. Sekalinya ketemu dia sama pasangan hidup yang sama-sama laki-laki, kan susah nih nyarinya. Maka dia akan jadi lebih overprotective. Kalau misalnya orangnya itu ketahuan bermain di luar gitu, maka tingkat kecemburuannya lebih tinggi. Itu yang terjadi. Orang-orang dengan kecenderungan asmara sejenis menurut sudut pandang psikologi punya kecenderungan melakukan tindak pidana kekerasan apabila dia melihat melihat pasangannya melakukan perbuatan yang tidak dia inginkan karena susah nyarinya. Beda kalau Angga kan keluar rumah juga udah banyak yang halo Angga, halo gitu kan, beda. Ya kira-kira gitu ya. Tapi kan kalau misalnya Angga nyarinya laki-laki, mau begitu dia keluar banyak perempuan yang halo-halo, ya dia cuek aja. Kenapa? Karena yang saya cari bukan perempuan. Saya cari ada laki-laki yang bilang halo ke saya. Baru dia dekati, gitu kan. Ini masalah sebenarnya. Nah, sudut pandang psikologi ini ternyata melahirkan kejahatan juga. Dan ini harus diteliti oleh kriminologi. Ini bagian dari penelitian kriminologi. Bukan tugas orang hukum merumuskan ini. Nah, kalau kriminologi sudah menyelesaikan penelitiannya,
kemudian menghasilkan satu temuan bahwa harus diatur nih, karena ini sudah meresahkan masyarakat. Sudah terlalu banyak misalnya orang dengan kecenderungan LGBT misalnya melakukan tindak pidana kekerasan misalnya atau apa, dan itu sudah dilakukan penelitian sebelumnya, maka baru diserahkan lagi ke orang hukum untuk membuat normanya, gitu ya. Jadi orang hukum tugasnya bukan melakukan penelitian sosial, itu tugasnya kriminologi. Saya kira saudara ada clear ya soal bedanya kriminologi dengan hukum pidana.